Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah terus bergerak cepat melakukan optimalisasi lahan rawa untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengencarkan program optimalisasi lahan sehingga kedepannya bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan di Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi lahan pertanian yang sangat luar biasa. Dengan jumlah kelompok tani ada sekitar 5.000 lebih se-Lampung Tengah. Sementara Gapoktan ada sekitar 331 kelompok dan P3A ada sekitar 291 kelompok. Sedangkan kelompok tani atau KWT ada 744 kelompok. Di tahun 2022 yang lalu, Kabupaten Lampung Tengah mampu menghasilkan gabah kering sekitar 554.000 ton dan Lampung Tengah 17%-nya menjadi penyangga pangan di Provinsi Lampung. Belum lama ini di Kampung Sidodadi di Kecamatan Bandar Surabaya, Jumat 6 September 2024, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dengan didampingi Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Jumali meninjau lokasi program optimalisasi lahan rawa di areal persawahan. Dalam kesempatan tersebut turut hadir mendampingi yaitu asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, serta Forkopimcam, kepala kampung, serta masyarakat Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lampung Tengah, Jumali, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat diharapkan oleh masyarakat Kecamatan Bandar Surabaya, khususnya Kampung Sidodadi. Dan di Kecamatan Bandar Surabaya ini yang mendapat oplah, yaitu ada 7 desa, dan syukur alhamdulillah bahwa pelaksanaan kegiatan ini sudah mencapai 98%. Mudah-mudahan tanggal 15 September kegiatan ini sudah selesai semuanya. Bahwa sore hari ini kita bisa hadir dengan suasana yang hijau royo-royo. Yang selama ini memang Pak Bupati ini sangat diharapkan oleh Bapak Tani kita yang ada di seputaran Desa Sidodadi, dan di sini ada 7 desa yang mendapatkan kegiatan ini. Syukur alhamdulillah bahwa pelaksanaan kegiatan ini kalau kita hitung fisiknya hampir 98%. Mudah-mudahan tanggal 15 September ini sudah selesai semua. Dan perlu juga kami sampaikan kepada Pak Bupati, kepada kita semua, acara ini murni mereka Bapak Tani yang dikomandoin oleh, di sini ada Pak Kadis, tapi Kadis yang nggak dilantik. Namanya Kadis Gapoktan. Kalau Pak Jok Kadis Ketahanan Pangan, nah ini Kadis Gapoktan ya. Alhamdulillah beliau menginisiasi, sering nanya sama saya, kapan Pak Bupati bisa kita ajak makan di Tanggul. Saya bilang nanti saya sampaikan dulu, ibu-ibu sekalian. Ini Pak Prayit kemarin juga sama, kapan Pak Bupati bisa ke sini? Saya bilang ya nanti. Kalau pas Pak Bupati berkunjung, insya Allah nanti kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, memang kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Gus, ada amanah dari Pak Bupati. Pak Kadis tidak usah ajarin bahwa Pak Tani itu cara nanam padi. Tak usah diajarin lagi dia cara tanam jagung. Tapi perhatikan 3 hal. Bagaimana petani itu bisa untung dalam berusaha tani. Pertama, airnya. Kedua, pupuknya. Ketiga, alsinnya. Insya Allah Pak Bupati, berkat perintah Pak Bupati, ketiga-tiganya itu sudah terpenuhi untuk yang peserta operasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan banyak. Lebih baik Bapak Ibu yang langsung berinteraksi kepada Pak Bupati kita yang hadir pada hari ini. Saya kira itu sekedar pengantar dari kami Pak Bupati. Terima kasih sudah hadir.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hatinya, A. Bu, sejak kecil aku sering ikut bapak bertani. Perjalanan yang kami tempuh cukup panjang dan tidak mudah. Kini ada program bantuan dari pemerintah Jalan Pertanian. Para petani desa juga diajak untuk ikut membangun bergotong royong dan mengelolanya bersama. Para petani jadi makin produktif. Perjalanan menuju ke lahan pertanian dan ke jalan raya jadi lebih mudah. Pembangunan jalan ini sangat berarti bagi kami. Semoga para petani di desa jadi semakin sejahtera. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat yang menjadikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lumbung pangan nasional, yaitu melalui program optimalisasi lahan rawa. Bupati juga sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung penuh program-program pemerintah daerah maupun program pemerintah pusat dan saling berkomitmen untuk memajukan Kabupaten Lampung Tengah secara bersama-sama. Saya meluncurkan satu program lagi, program baru yang namanya saya kasih nama Nyubuk Subuh. Kalau ada yang dari Surabaya Ilir tahu, kalau sudah dari kayaknya nggak tahu kalau nyubuk itu apa. Nyubuk itu tilik lah kalau bahasa kita ya. Jadi saya tadi pagi jamaah subuhan bareng dengan warga masyarakat di GB3. Selesai dari subuhan bareng, saya langsung cek langsung ke tengah warga masyarakat. Karena ada 3 hal pelayanan dasar yang harus betul-betul diterima langsung oleh masyarakat kita, rakyat kita. Saya cek keluarga besar kita, masyarakat kita yang sakit, yang tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Itu langsung saya datangkan dokternya, mantrinya langsung ke rumah-rumah sekalian tadi pagi. Lalu saya juga ngecek untuk anak-anak kita, generasi muda kita. Kalau ada, ini juga perhatian Bu, Kepala Kampung Sidodadi. Kalau ada warga masyarakat kita, anak-anak kita yang putus sekolah hanya karena tidak mampu, tolong segera lapor. Nggak boleh terjadi anak-anak kita ke depan yang tidak sekolah ke depannya Bapak Ibu sekalian ya. Harus sekolah semua. Yang sekolah saja belum tentu nasibnya ke depan, apalagi yang nggak sekolah Bapak Ibu sekalian. Minimal harus ya SLTA lah paling tidak ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu lelah capek rasanya dari kemarin pagi Bapak Ibu sekalian sampai tadi malam sampai subuh tadi, tapi begitu masuk Kampung Sidodadi saya jadi segar kembali lihat seluruh warga masyarakat seperti ini. Lebih-lebih lagi saya melihat padinya insya Allah sebentar lagi panen ya Bu ya. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, sebenarnya tugas pemimpin itu gampang. Tugasnya cuma satu, nyenengin hati rakyatnya, cuma itu toh tugasnya ya. Kalau rakyatnya sudah senang, selesai sudah tugas pemimpin itu. Tapi memang untuk nyenenginnya banyak syarat, banyak cara, banyak aturan yang harus ditempuh Bapak Ibu sekalian, yang tidak mungkin sekaligus bisa diberikan oleh pemerintah yang ada. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun seorang pemimpin yang tidak berpikir yang terbaik untuk rakyatnya semua ya. Oleh karena itu apa yang kita lihat hari ini, upaya yang sudah dilakukan oleh saya dan seluruh jajaran dalam rangka berusaha untuk menyenangkan hati rakyat masyarakat yang ada di Kampung Sidodadi dan cabang ya, khususnya yang berada di Bandar Surabaya ini, alhamdulillah mulai terlihat. Dan saya mendoakan semua keluarga besar saya, para petani yang ada di Bandar Surabaya ini, mudah-mudahan semuanya bisa sejahtera ke depannya ya. Semuanya
bisa sehat, ya. Dan tidak ada kebahagiaan seorang pemimpin kecil melihat rakyatnya sejahtera, rakyatnya sehat, rakyatnya juga hidup dengan tentram dan aman di tengah warga masyarakat kita semua. Oleh karena itu tugas-tugas kami, tugas-tugas saya, Bapak Ibu sekalian, tapi tanpa didukung oleh seluruh lapisan masyarakat tidak akan mungkin ini bisa berhasil dengan baik. Oleh karena itu kebersamaan, kekompakan di antara kita semua, rasa guyup, rasa kekeluargaan yang harus betul-betul kita sama-sama tanamkan di dalam hati kita masing-masing, ya. Tanpa kebersamaan, tanpa kekompakan tidak akan mungkin semua program-program kita bisa berhasil dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oplah kita, ya, ini bisa berhasil dengan baik. Saya berharap apa yang sudah dilakukan bisa dijaga dengan baik juga oleh seluruh warga masyarakat kita supaya tidak hanya sesaat digunakannya, tetapi terus ke depan bisa dimanfaatkan sampai anak cucu kita ke depannya. Ya, mungkin itulah yang perlu saya sampaikan kepada seluruh warga besar saya semua. Dan satu hal, ini sedikit, saya hanya mengingatkan saja, hitungan bulan ke depan, mungkin 2 bulan ke depan, Lampung Tengah ini mau pilkada lagi, ya. Mau pilkada lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian masih berkenan saya mimpin Lampung Tengah ini, saya pesan satu, tadi sudah saya sampaikan dengan kawan-kawan kepala kampung, mungkin ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian membantu saya untuk di Kabupaten Lampung Tengah. Saya minta guyup, rukun, bareng-bareng. Saya kepingin menuntaskan semua PR-PR di Lampung Tengah ke depan ini, yang ke depannya akan kita persembahkan kepada Lampung Tengah. Apa yang saya letakkan saat ini baru pondasinya Bapak Ibu sekalian, tapi saya lihat pondasinya cukup kokoh, sehingga harapan saya pondasi ini bisa kita tingkatkan dindingnya, bisa kita bikin atap yang baik ke depannya, sehingga bisa jadi sebuah bangunan yang kokoh, yang megah, yang bisa jadi kebanggaan kita sama-sama di Lampung Tengah ini. Saya berharap bahwa Lampung Tengah betul-betul bisa menjadi kabupaten yang terbaik di Provinsi Lampung, bahkan mungkin sampai tingkat nasional. 3,5 tahun juga sudah banyak hal program-program kita yang sampai ke tingkat nasional, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan, ya, kepada keluarga besar saya yang ada di Bantul Surabaya ini, di bidang pendidikan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tahun ini kemarin sudah mulai penerimaan Universitas Lampung berada di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita, generasi muda kita ke depan. Dan saya berharap bahwa dengan Unila berada di Lampung Tengah ini minimal bisa meringankan beban para orang tua. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita kuliah di Bandar Lampung, mungkin di luar Provinsi Lampung, paling tidak orang tuanya direpotkan untuk kos-kosannya, benar kira-kira ya? Belum lagi makan minumnya. Tapi kalau berada di Lampung Tengah ini, insya Allah anak-anak kita nanti cukup pulang pergi saja di rumah kita masing-masing, ya. Lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, saya melihat itu, dilihat Bandar Lampung itu hampir semua universitas ada di Bandar Lampung. Bisa dibayangkan 15-20 tahun ke depan mau jadi apa Bandar Lampung kalau semuanya sekolahnya di sana. Sementara saya lihat kabupaten kota yang lain tidak terlalu serius mempersiapkan ini. Oleh karena itu saya berharap, saya bermimpi ke depannya 15-20 tahun yang akan datang, kita akan geser dunia pendidikan yang ada di Bandar Lampung masuk ke Lampung Tengah. Di bidang kesehatan Bapak Ibu sekalian, nggak usah ruwet, nggak usah pusing. Saya tahu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian diruwet karena urusan BPJS, benar. Sementara orang sakit nggak pernah kenal BPJS-nya aktif atau nggak aktif. Atau orang sakit tuh nggak peduli ada uang nggak ada uang, benar kira-kira ya. Oleh karena itu siapapun keluarga besar kita yang sakit, yang tidak punya biaya, yang memang tidak mampu, yang BPJS-nya nggak aktif, nanti koordinasi dengan kepala kampung, nanti dirujuk ke puskesmas. Kalau puskesmasnya tidak juga sanggup merawatnya, bawa ke Demang Sepuluh Raya, sepenuhnya akan jadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Saya bertanggung jawab untuk kesehatan kita semua. Di bidang pelayanan publik Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan kepala kampung sudah sampai ke dusun-dusun, benar toh ya? Membawa alat rekam, cetak dan sebagainya, pelayanan sampai ke dusun, ya. Bunga kampung mekar di dusun, benar, Bu Lurah, benar ya? Sudah dirasakan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, program bunga kampung mekar di dusun ini, bunga kampung ini Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Kita nomor 3 tingkat seluruh Indonesia Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama Tulung Agung, yang kedua Banyuwangi, dan yang ketiga Lampung Tengah. Kalau yang nomor 2 Banyuwangi itu bupatinya memang istrinya, yang nilai menterinya suaminya, ya nggak bisa ngomong kita, ya.
seperti itu. Tapi kita nomor 3 sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Termasuk masalah pertanian, perkebunan kita di Lampung Tengah ini. Kemarin saya dengan Pak Jumali, kita mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden. Dari 540 kabupaten kota se-Indonesia, kita masuk 10 besar Bapak Ibu sekalian Lampung Tengah yang kita banggakan ini ya. Oleh karena tinggal satu lagi program yang ke depan bisa kita maksimalkan. Bagaimana ke depan kalau saya masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan umur panjang, dan saya masih diberikan kesempatan untuk memimpin Lampung Tengah ini, kita akan tuntaskan jalan-jalan kita semua yang ada di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian ya. Infrastruktur jalan kita akan utamakan sehingga mudah-mudahan menjadi akses perekonomian kita yang terbaik untuk masyarakat kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya juga mohon izin Pak Jumali dengan kawan-kawan kalau mau diteruskan acaranya monggo, karena saya harus kembali sebelum maghrib, saya sudah harus sampai di Bandar Jaya. Oleh karena itu salam hormat saya dengan keluarga besar kita semua, masyarakat kita, keluarga besar kita yang belum bisa hadir pada sore hari ini. Besar harapan saya ke depan, mudah-mudahan saya masih bisa bertemu dengan seluruh keluarga besar saya yang ada di Bandar Surabaya ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam adalah harta yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Bangsa yang berpijak pada keleluhuran sejarahnya. Bangsa yang terus tumbuh dan selalu mampu beradaptasi pada kemajuan peradaban. Dihuni oleh jiwa-jiwa yang merdeka, yang tak pernah kenal kata menyerah. Ini kami. Inilah kami, bangsa Indonesia. Akan hilang dalam benak kita apa yang dikata oleh Bapak pendiri bangsa. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Inilah pondasi berdirinya bangsa ini. Semangat jiwa muda yang membara harus dapat dimanfaatkan dalam menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Berpikir kreatif, inovatif, berperan di lingkungan tempat tinggal, dan banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk dunia pertanian. Kejarlah cita-cita luhur bangsa ini. Semua proses dari hulu ke hilir sudah bisa kita kelola sendiri. Semangat membuat terobosan baru untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia telah kita mulai. Jangan berhenti. Swasembada pangan kini sudah di depan mata. Segala kemudahan dan dukungan telah diberikan oleh pemerintah. Apresiasi pun terus diberikan kepada anak muda yang berprestasi. Seharusnya dapat membuka mata serta hati kita untuk memenuhi segenap harapan bangsa. Karena kita adalah tonggak masa depan bangsa. Banyak pencapaian baru yang diraih pada masa ini. Tekad terus membulat, keringat telah terlanjur mengucur dari dahi para pahlawan pangan. Tak mampukah kita berestafet, memikul beban yang selama ini ada di pundak para petua? Malu menutup wajah ini jika pemuda kalah berkeringat dengan yang tua. Pemuda Tani Indonesia, mari kita bergerak mencapai 1 juta orang sehingga perekonomian kita bergerak naik. Salah satu anggota Gapoktan Kampung Sidodadi, Bapak M. Kadis,
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad yang telah memberikan program optimalisasi lahan rawa di areal persawahan ini. Dan kami sangat terharu karena baru pertama kali seorang bupati yang meninjau langsung ke area persawahan ini. Des Gapoktan Sidodadi. Saya sebagai Gapoktan banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati. Kiranya bisa hadir, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kami Pak Bupati, karena keadaan di sawahnya seperti ini, Pak. Inilah warga Bapak, inilah petani Bapak yang ada di Kampung Sidodadi. Para Bapak Ibu, ya saya jujur saja Pak, ini agak nervous karena apa Pak ya, dalam arti baru pertama kali ada bupati yang mau nengok langsung ke sawah, yaitu adalah Bapak Musa Ahmad. Dan sekali lagi Bapak, khususnya saya mewakili daripada petani yang ada di Kampung Sidodadi, mengucapkan banyak ribu terima kasih, karena dulu sebelum kanal primer ini tergali, tanam hanya 1 kali, dan untuk tanam kedua kali selalu gagal Pak. Tapi bisa dilihat sendiri tanaman-tanaman padi yang ada di Kampung Sidodadi, insya Allah dibarengi sehat bisa panen Pak. Dan untuk selanjutnya Bapak-bapak, Ibu, kami selaku Gapoktan hanya bisa menyampaikan apa yang jadi kegembiraan daripada warga kami. Dari mulai Al-Sintan kami sudah mendapatkan, dari mulai kanal sudah terbantukan, dari pupuk semuanya sudah tercukupi Pak. Insya Allah pertanian ini akan lancar keseluruhannya. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Oh maaf Pak, sekali lagi ini tadi dibisikin dengan petani kita. Ini masih ada PR1. Setiap ada program dan program ataupun kegiatan pertanian itu, mohon maaf, orang hutan itu selalu apa ya, agak menghai Pak. Jadi ada lahan yang tidak terkeruk karena orang hutan itu selalu mengganggu kita. Itu. Betul Pak ya, Bu ya? Insya Allah ini kedepannya tidak akan terjadi seperti ini. Itulah yang masih keluhan yang disampaikan ke kita Pak. Jadi ini betul-betul pure. Ini memang petani Bapak, ini warga Bapak Pak. Ini. Jadi sangat bahagia sekali Bapak bisa hadir di persawahan Kampung Sidodadi. Terima kasih. Hal yang sama diungkapkan Prayitno, petani dari Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya. Ia menjelaskan bahwa di Kampung Cabang ini sebagian besar lahan pertaniannya adalah rawa. Bahkan untuk masa panen pun sangat sulit. Untuk itu ia meminta bantuan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya kepada Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad untuk mengatasi masalah pertanian. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta rombongan, yang saya hormati pula Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, Bapak Ibu Kepala Kampung beserta jajaran. Mohon maaf Pak, nama saya Prayitno.
saya mewakili masyarakat khususnya pertanian dari Kampung Cabang yang judulnya sama dengan Bapak M. Kadis. Pertama-tama mengucapkan banyak ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Kepala Dinas, karena mengingat lahan kami memang rawa pada waktu itu. Jangankan 1 tahun sekali, terkadang 1 tahun sekali aja nggak bisa panen. Karena Cabang ini pembuangan air hampir Lampung Tengah buahnya ke Cabang semua, Pak. Jadi di kala banjir, Cabang memang nggak bisa menanam. Di kala kemarau juga susah nanam. Kalau banjir berlebihan airnya, kalau kemarau airnya asin. Jadi kami berharap terus mohon petunjuknya, terutama mohon bantuannya. Karena di Cabang ini menurut saya memang agak sulit untuk teratasi. Tanpa pemerintah membantu untuk kampung kami, saya yakin kalau hanya mengandalkan masyarakat nggak akan mampu. Jadi Cabang dapat 205 hektar, Pak. Itu pun baru 1 blok, Pak. Yang blok C belum tersentuh. Harapan saya tahun depan, Pak, kalau bisa blok C tersentuh biar semua menghasilkan panennya. Gitu. Jadi yang saya ucapkan ribuan banyak terima kasih yang tak terhingga. Yang tadinya lahan Cabang itu nggak laku jual, nggak laku jual. Alhamdulillah dengan adanya oplah ini sekarang naik gratis, Pak. Sekarang mencapai 130 per hektar. Ya. Tadinya 60 aja nggak laku, Pak. Nggak ada yang mau ngambil. Tuh. Jadi sangat-sangat bermanfaat untuk terutama kami mewakili masyarakat Kampung Cabang. Adapun yang disebut Pak Kepala Dinas tadi bahwa alsintan sudah dapat, pupuk sudah dapat, segala sesuatunya memang alhamdulillah sudah dapat. Cuma 1, Pak, yang belum dapat. TR4, Pak, untuk Kampung Cabang. Karena TR4 itu sangat mendukung, Pak. Ya, sangat mendukung karena di kampung kami memang belum ada yang punya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang sopan, kurang pas. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat saya hanya di sini, karena sampai komandannya kayaknya ya, dibimbing yang benar, diarahkan yang baik ya. Jadi yang penting satu, insya Allah kalau kita pandai bersyukur, Allah juga sudah berjanji bahwa kalau kita bersyukur dengan semua nikmat yang sudah diberikan, insya Allah akan ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi hidup ini pegangannya cuma 2, kalau pandai bersyukur dan pandai berterima kasih, insya Allah semuanya selamat urusannya ya. Pandai bersyukur dengan Allah, mudah-mudahan syukurnya itu bisa menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Lalu pandai berterima kasih, terima kasih dengan Pak Jumali yang sedang perjuangkannya ya. Dan Pak Jumali yang mengusulkan, yang tanda tangan juga tetap saya juga kan gitu. Nah, saya yakin dan percaya ya, oleh karena itu kalau berkaitan masalah orang hutan, pesan saya satu lah, yang penting jangan sampai merusak hutan yang masih ada saja. Tapi kalau yang di bawah segala macam, yang penting jangan dia dimiliki saja dulu, itu yang penting ya. Kalau sudah urusan yang lain nanti insya Allah saya dengan kawan-kawan juga yang ngadepinnya ke depan ya. Nah, jadi tenang-tenang saja, jalan-jalan saja. Yang penting jangan punya niat jelek, niat buruk, karena semua juga ada aturan pemerintah yang ada ya. Insya Allah nanti masih bisa dikomunikasikan semuanya ya. Sepanjang memang untuk kepentingan masyarakat, sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat, ya insya Allah masih bisa kita ngomong lah seperti itu ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Pencanangan program optimalisasi lahan rawa di areal persawahan di Kampung Sidodadi, Kecamatan Pandan, Surabaya, ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Jumali. Kampung Tengah maju. Ini harus disuapin Pak. Emang masih
Padi adalah salah satu tanaman pangan terpenting dan sumber pangan utama bagi 50% penduduk dunia. Menurut data Kementerian Pertanian tahun 2023, Indonesia memiliki lahan padi atau luas potensi panen padi sebesar 10,61 juta hektar. Lahan padi atau sawah ini terbagi menjadi dua, yaitu lahan irigasi dan non-irigasi. Lahan padi atau sawah adalah lahan yang tanahnya diolah dan dialiri air, dan pada beberapa waktu tertentu aliran air dipertahankan sehingga terdapat genang yang ditujukan sebagai tempat menanam padi. Untuk mengairi sawah diterapkan sistem irigasi dan drainase dari mata air, sungai, atau air hujan. Berdasarkan fungsinya, lahan sawah memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Keanekaragaman fungsi sawah dapat dilihat dari manfaat sawah yang berbeda-beda. Bila ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, sawah secara ekonomi merupakan salah satu sumber utama produksi produk seperti beras, sayuran, jagung, ikan, rumput, dan lain-lain, serta mendukung kegiatan rekreasi atau agrowisata. Secara sosial budaya, sawah merupakan tempat interaksi melalui sistem kerja, sekaligus tempat tumbuh dan berkembangnya rasa persatuan atau gotong royong. Dan fungsi lain dari sawah, bila ditinjau dari segi lingkungan, adalah sebagai ekosistem untuk mengurangi dampak kerusakan akibat banjir, erosi, dan menjaga kualitas air sungai, tempat menyimpan karbon, dan tempat penyeimbang kondisi iklim dan pengendalian hama.